ashabihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita berkelanjutan membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab 58, larangan mencaci maki angin. Judulnya larangan mencaci maki angin. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ar-riyah, janganlah kalian mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, faqulu, maka bacalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini matan kitab ini, mari kita bahas bersama-sama. La tasubbur rih, janganlah kalian mencaci maki angin. Kita mengetahui angin ada dari barat, ada dari timur, ada dari utara, ada dari selatan, ada dari atas, ada dari bawah. Ada yang kencang sekali sehingga merusak bangunan, bahkan ada yang sangat kencang sekali, angin topan dan yang lainnya, sehingga menghancurkan banyak gedung-gedung. Ada yang berhembus enak, sepoi-sepoi basah. Ada angin yang panas, ada angin yang panas sekali, dan berbagai macam dari angin. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan angin demikian? Siapa yang menciptakan angin dan yang menjadikan angin berada dalam keadaan berbagai macam keadaan? Siapa? Jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau sudah diketahui bahwasanya pencipta angin adalah Allah dan yang menjadikan angin berkeadaan dengan berbagai macam keadaan adalah Allah, maka jangan sekali-kali mencelanya. Karena mencelanya berarti mencela penciptanya. Karena mencelanya berarti mencela zat yang menjalankannya, yaitu Allah Ta'ala. Maka di dalam bab ini judulnya larangan mencaci maki angin.
Nah, larangan di sini maksudnya larangan yang bagaimana? Karena larangan ada dua macam. Larangan yang haram dan larangan yang tidak sampai pada haram alias makruh. Yang dimaksud di dalam judul ini adalah larangan yang haram. Yang dimaksud adalah larangan yang haram. Sekarang begini, misalnya ada sebuah bangunan, kemudian dijumpai di berbagai sisinya, bangunan dijumpai di berbagai tempatnya tidak bagus, tidak sesuai, tidak semestinya, kemudian kita menjelek-jelekannya. Sesungguhnya kita menjelek-jelekan siapa? Kita jelek-jelekan bangunan ini seperti ini, masa begini, moso ngene, moso ngene. Sebenarnya kita menjelek-jelekan siapa? Kita menjelek-jelekan developernya, pengembangnya, atau tukangnya. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Lalu bagaimana kita melakukannya terhadap Allah? Maka larangan di sini adalah an-nahyu lit-tahrim. Larangan yang menunjukkan keharamannya. Kemudian di sini Nabi memberikan arahan. Soalnya yang namanya angin ada kalanya rupanya, bentuknya atau keadaannya. Keadaannya adalah keadaan yang tidak kita sukai. Biar jangan sampai mencela, biar jangan sampai mencaci maki, Nabi mengajari kita doanya, dan sangat bagus sekali kita menghafalnya. Allahumma inna nas'aluka khaira, Allahumma inna nas'aluka, ada minnya ya, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadirih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadiri wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Mungkin kita belum hafal, tetapi bagus sekali kalau kita menghafalnya, karena setiap saat kita berhadapan dengan angin. Setiap saat kita berhadapan dengan angin. Sekarang kita berhadapan dengan angin, cuma angin yang menyenangkan. Nah, pas keadaan anginnya adalah keadaan angin yang tidak menyenangkan, membawa panas yang luar biasa sekali misalnya, atau angin yang kita khawatirkan yang nanti bisa merobohkan apa-apa dan apa. Baca doa ini sehingga tidak sampai berkomentar tentang angin bagaimana, karena sesungguhnya kalau mengomentari itu kita mengomentari Allah, hukumnya haram. Bagaimana Allah kita komentari? Maka hafalin doanya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhiri wa khairi ma fiha wa syarri ma fiha wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadiri wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Insyaallah sekali lagi kita sudah hafal. Barangkali di antara kita juga sudah hafal, tetapi karena belum terlalu dibiasakan sehingga mungkin lupa-lupa, maka kesempatan yang bagus sekali di dalam majelis ini kita menghafal. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Insyaallah sudah hafal semuanya. Ada sudah hafal? Belum? Biasanya anak-anak kecil itu lebih cepat menghafal. Sampai di pesantren mahasiswa Thaibah kita suka-suka dalam kesempatan tertentu ya bikin semacam perlombaan. Kita bacakan hadis, sekali membaca siapa sudah hafal? Ada aja yang sudah. Kita baca hadis sekali baca, nanti kita sampaikan kepada teman-teman santri, ada yang sudah hafal? Angkat tangan, ada yang sudah hafal. Baik. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadiri wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadiri wa syarri ma fiha
wa syarri ma umirat bihi. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari baiknya angin ini. Itu artinya, aku memohon kepadamu dari baiknya angin ini. Karena angin itu sendiri banyak, karena angin itu sendiri zatnya adalah kebaikan. Angin itu sendiri zatnya adalah kebaikan. Wah, sumuk, kita butuh angin. Wah, panas, kita butuh angin. Jadi angin itu sendiri zatnya adalah kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang dibawanya. Nah, kalau tadi keadaan angin secara zatnya, angin juga yang dibawa adalah kebaikan-kebaikan. Angin datang kemudian mengenai bunga-bunga yang akhirnya terjadi pembuahan pada bunga, akhirnya buah-buahan pada berbuah. Angin datang menjadikan orang yang kepanasan menjadi sejuk. Angin datang kemudian kincir yang awalnya tidak muter jadi muter, kemudian adanya pengairan dan seterusnya. Maka ini perkara-perkara yang dibawa oleh angin. Kita memohon. Kemudian wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkannya. Berarti angin diperintahkan oleh Allah. Berarti angin diperintahkan oleh Allah. Kita memohon kebaikan-kebaikan dari diperintahkannya angin. Contohnya apa? Angin diperintahkan untuk mendorong awan, sehingga awan ini berhenti di suatu tempat yang di situ awan itu hujan. Kita akan mengetahui kisah tentang seseorang yang mendengar suara dari balik awan. Sirami kebun si fulan, sirami kebun si fulan. Terdengar dari balik awan, kemudian awan itu bergerak berjalan, diikutin itu awan bergerak kemana. Kemudian berhenti di suatu tempat, awan itu kemudian berubah jadi hujan, kemudian hujan itu menimpa bebatuan, kemudian dari bebatuan yang tertimpa itu air mengalir di kalen, di sungai. Kemudian diikuti itu sampai di satu tempat, di sana ada bapak-bapak, ada seseorang yang sedang mengatur air masuk ke dalam sawahnya. Kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf, bapak namanya siapa? Ada apa? Nanya nama saya. Demi Allah, bapak namanya siapa? Karena saya tadi mendengar ada suara dari balik awan, sirami kebun si fulan. Kemudian saya perhatikan awan ini berjalan, saya ikutin. Kemudian di suatu tempat awan ini berhenti, turun, menurunkan hujan. Hujan mengenai bebatuan, mengalir di sungai. Saya ikuti, ternyata saya berjumpa dengan bapak lagi mengatur air masuk ke sawah bapak. Siapa nama bapak? Kemudian dia menjawab, nama saya si fulan. Allahu Akbar, sama persis dengan yang dia dengar dari balik awan. Sirami kebun si fulan, namanya sama persis. Akhirnya orang ini bertanya, bapak, mohon maaf, apa yang bapak lakukan sehingga kemudian mendapatkan penghormatan yang luar biasa, disirami secara khusus? Maka dia menjawab, karena kamu bertanya maka saya jawab, tidaklah aku panen ini tanaman kecuali setiap panen aku bagi menjadi 3. Sepertiga saya siapkan untuk benih agar aku bisa tanam berikutnya nanti. Sepertiga aku gunakan untuk menafkahi aku dan keluargaku, dan sepertiganya lagi aku sodakohkan. Rupanya ini
yang menjadikan dia mendapatkan penghormatan secara khusus. Allah perintahkan angin untuk meniup awan ke suatu tempat yang Allah kehendaki. Jadi angin diperintahkan. Makanya kita memohon wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang dia diperintahkan. Jadi ini istilahnya kalimat yang pertama atau paragraf yang pertama. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhiri wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Sekarang yang kedua, wa na'udzu bika min syarri hadhiri, dan kami berlindung kepadamu dari buruknya angin ini. Angin secara zatnya, keadaannya adalah kebaikan, kita butuh angin, tetapi dia juga bisa berubah menjadi keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah dari buruknya angin ini. Kemudian wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang dikandungnya. Dan keburukan apa yang dikandungnya, keburukan apa yang dibawanya. Apa yang dibawa oleh angin? Angin datang, bau bangkai. Angin datang, bau sesuatu yang tidak enak. Ini namanya keburukan apa yang di dalamnya. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Apalagi misalnya orang yang mendapatkan sesuatu yang dibawa oleh angin yang buruk, tidak disukainya, pas orang sakit jadi muntah-muntah dan yang lainnya, maka berlindung wasyarri ma fiha. Kemudian wasyarri ma umirat bihi, berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang dibawa olehnya. Kalau tadi kebaikan yang dibawa oleh angin sehingga seseorang disirami oleh hujan karena awan yang diperintahkan, didorong angin oleh Allah. Nah sekarang berlindung dari apa yang diperintahkan. Berlindung dari apa yang angin diperintahkan. Diperintahkan apa? Diperintahkan kepada keburukan. Contohnya apa? Contohnya kaum Ad. Kaum Ad itu Allah perintahkan angin agar membinasakan mereka. Agar membinasakan mereka. Jadi kaum Ad mengatakan falamma ra'auhu qalu hadza 'aridun mimtiruna bal wa mastajaltu bi rihum fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakiruhum. Ini tentang kaum Ad. Ketika mereka melihat awan, kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud mengatakan, wah ini awan akan dikirim kepada kita, akan menghujani kita, nanti kita dapat hujan. Senang mereka bersuka cita. Tetapi kata Allah, bukan, itu adalah angin yang membawa azab yang pedih. Maka tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, maka angin ini menghancurkan segala yang ada dengan perintah Tuhannya. Jadi dalam hal ini angin diperintahkan untuk membawa keburukan. Nah kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Apa yang dia bawa daripada kebaikan-kebaikan kita memohon, dan apa yang dia bawa dari keburukan-keburukan kita berlindung. Nah sekarang kita bahas, jadi angin diperintahkan. Apa maksud diperintahkan? Ini kan Nabi ngajari wa khairi ma umirat, dan kebaikan apa yang diperintahkan kita memohon. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari keburukan apa yang dia diperintahkan. Berarti angin diperintahkan. Sekarang kita bahas secara lebih lanjut, diperintahkan bagaimana? Angin diperintahkan. Iya, diperintahkan dengan makna hakiki. Angin diperintahkan. Mungkin kita berpikir angin ghairu akil, tidak berakal. Kalau manusia diperintahkan, kalau jin diperintahkan, malaikat diperintahkan, angin diperintahkan. Iya, angin diperintahkan. Tadi ayatnya sudah kita bacakan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin menghancurkan, meluluh lantakan segala sesuatunya dengan perintah Tuhannya.
menghancurkan, membinasakan kaum Ad bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Jadi angin diperintahkan. Nah, apapun yang ada di sekitar kita juga diperintahkan oleh Allah. Apapun yang ada di sekitar kita itu diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang maknanya hakiki. Cuma kita yang tidak tahu. Allah memberitakan, misalnya ketika Allah memberitakan langit dan bumi, apa kata Allah kepada langit dan bumi? I'tiya tau'an au karha, datanglah kalian berdua wahai langit dan bumi, secara tau'an au karha, dengan sukacita atau terpaksa. Apa kata langit dan bumi? Qalata ataina ta'i'in, kami akan datang dengan penuh ketaatan. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu diperintahkan, maka mereka tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kita aja yang tidak tahu. Kita aja yang tidak tahu. Termasuk pohon-pohon dan apapun ada di sekitar kita, mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya. Nah, jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari bab 58 apa saja. Yang pertama, an-nahyu an sabbirih. Yang pertama adalah larangan mencaci maki angin. Tadi sudah kita sampaikan larangannya menunjukkan apa? An-nahyu litahrim, larangannya menunjukkan haram. Karena larangan ada yang tidak sampai haram, yaitu makruh. Maka di sini larangannya adalah haram. Minum sambil berdiri dilarang, ya dilarang. Haram apa tidak sampai pada haram? Minum sambil berdiri dilarang, ya dilarang. Larangannya haram apa tidak sampai pada haram? Larangannya tidak sampai pada haram. Larangannya makruh. Larangannya makruh. Terus kalau kita minum berdiri, ya jangan dong, dilarang kok. Meskipun tidak sampai pada haram kan makruh. Makruh artinya sesuatu yang Allah benci. Kecuali dalam hal yang kita kepepet sehingga kita berdiri, ya silakan saja dan tidak sampai pada dosa, karena kan tidak haram. Contohnya apa? Contohnya misalnya ibu nyusuin dan aus pengen minum, kok mau duduk susah karena bayinya menuntut digendong terus. Kalau duduk sebentar nangis. Nah, maka si ibu dalam keadaan seperti itu minum, apakah dihukumi makruh? Tidak makruh. Tidak makruh. Atau mungkin bapak-bapak yang sudah tidak muda, ya, saya nggak mengatakan bapak-bapak yang sudah tua, enggak. Saya bilang bapak-bapak yang sudah tidak muda, misalnya bangun tidur pengen minum, mau duduk, proses duduknya susah gitu ya, proses duduknya susah, apalagi ditambah asam urat gitu ya, akhirnya minumnya sambil berdiri. Apakah minum sambil berdiri di sini dia berbuat makruh? Tidak. Jadi perkara makruh ketika ada udzur, maka hukumnya menjadi boleh. Hukumnya menjadi boleh. Contoh, sholat boleh nutup wajah? Sholat boleh nutup wajah apa enggak? Sholat enggak boleh nutup wajah. Hukumnya makruh. Termasuk ibu-ibu yang memakai cadar, kalau sholat cadarnya dilepas. Karena memakai cadar hukumnya makruh. Tapi suatu ketika sisi medis memerintahkan harus pakai masker untuk keamanan. Wah, karena corona atau semacamnya, maka pada pakai masker. Apakah orang-orang yang sholat pakai masker dihukumi makruh? Tidak. Baik. Jadi larangan di sini adalah untuk haram. Larangan haram mencaci maki angin. Sekarang kalau ditanya kenapa hukumnya haram, larangannya haram, karena mencaci maki angin berarti mencaci maki penciptanya dan yang mengkondisikannya. Wong developer atau desainer atau apalah arsitek, ketika kita katakan ini buruk, ini jelek, ini anak-anak, maka berarti menjelek-jelekan arsiteknya, apalagi Allah, lebih tidak boleh lagi. Maka larangan di sini menunjukkan haram. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil? Al-irsyad ilal kalam an-nafi' idza ra'a al-insan ma yakruh.
dari syariat kepada kita agar kita berkomentar, berucap dengan komentar dengan ucapan yang baik ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Dalam bab ini adalah melihat angin yang tidak kita sukai karena anginnya sangat panas, karena anginnya sangat kencang dan yang lainnya. Intinya jaga komentar, jaga ucapan sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan. Makanya kan langsung Nabi ajari doa. Sudah hafal? Hafalnya kapan? Kalau sudah selesai pengajian. Sudah hafal? Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Sudah hafal? Yang sudah hafal dapat hadiah dari panitia. Baik. Bukan saja dalam bab ini, dalam bab apapun komentar, jaga komentar yang baik, yang bermanfaat. Sekiranya komentar yang tidak baik, tidak bermanfaat, tutup mulut. Dalam bab apapun, termasuk Nabi kasih contoh. Nabi kalau menghadapi makanan, beliau mau, beliau makan. Kalau beliau tidak mau, karena memang tidak suka, diam. Dan ini Masya Allah, barangkali kita nggak bisa, kecuali di dalam bab-bab tertentu kita bisa. Tapi kalau yang lebih kecil-kecil lagi kita nggak bisa. Waduh, kasinan, nah itu kan sudah komentar yang tidak klop. Waduh, kurang ini bumbunya, itu kan. Tetapi kalau memuji-muji makanan, Nabi muji-muji. Kalau muji-muji makanan, Nabi muji-muji. Tetapi kalau kurang pas, Nabi diam. Sehingga dari sini kita mengetahui, silakan memuji-muji makanan. Masya Allah enak, lezat. Tapi kalau pas kurang, ya diam. Kalau muji-muji silahkan. Baik, jadi ini ada poin. Berkomentar terhadap sesuatu diatur, dijaga, hati-hati, komentar yang baik-baik yang membawa manfaat. Dan itu perlu latihan, karena kadang-kadang lisan kita ini mudah sekali berkomentar, maka perlu latihan. Jangan sampai saya berkomentar kecuali kebaikan. Jangan sampai saya berkomentar kecuali membawa manfaat. Kalau sesuatu yang tidak membawa manfaat, saya diam. Itu perlu latihan. Kadang-kadang ada anak misalnya jatuh ke debu gitu ya. Ya wong tuane picek. Anaknya dibiarkan itu. Itu kan kita suka-suka mendengar komentar-komentar yang enggak bagus itu ya. Yang enggak bagus. Tahu kebiasaan orang Arab? Kalau melihat kurang pas, tahu apa mereka biasanya bagaimana? Melihat yang kurang pas. Allahu yahdik. Itu orang Arab. Jadi ketika jengkel melihat sesuatu yang enggak pas, itu yang terungkap itu doa Allahu yahdik. Apa artinya? Semoga Allah beri kamu hidayah. Allahu yahdik. Jadi dengan cara demikian tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pas. Jengkel memang jengkel, tapi yang keluar adalah doa Allahu yahdik. Dan kalau begitu kita jangan bilang amin, jangan begitu. Dia posisinya lagi marah. Tetapi kebiasaannya bagus, tidak sampai keluar kata-kata yang tidak diridhoi. Nah, kalau di daerah-daerah yang barangkali edukasinya kurang, pengajarnya kurang, komentar keburukan itu udah biasa ya. Kadang-kadang seluruh nama hewan di kebun binatang keluar semua di lisannya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi datang angin yang kurang berpihak, Nabi
berikan arahan, jangan sampai berkomentar yang tidak baik, sampai Nabi ajari sekalian kalau mau komentar pakai doa ini. Kemudian ada faedah apa? Ada faedah tentang makna doa tadi. Sudah bisa dimengerti makna doanya. Kenapa kita diajari Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, aku memohon kepadamu baiknya angin ini. Karena angin secara keberadaannya aslinya adalah baik, kita butuh angin. Wa khairi ma fiha. Kita butuh kebaikan yang dibawa oleh angin. Wa khairi ma umirat bih. Dan kita butuh kebaikan apa yang angin diperintahkan. Kemudian wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Kita mohon berlindung dari buruknya angin ini. Karena angin secara keadaan dia baik, tapi bisa saja berubah menjadi keburukan. Maka kita berlindung. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang dikandung. Iya. Yang dibawa kadang-kadang bangkai, sehingga bau bangkai, yang dibawa apa sehingga menjadikan kita sakit. Bahkan ada yang benar-benar sakit karena gak kuatnya bau. Sampai pening sehari 2 hari ada. Saya pernah lewat habis menyolati jenazah. Ketika kita menyolati jenazah, posisi kita dari jenazah jauh. Soalnya kan yang nyolati kan satu masjid besar dan posisi kita di belakang. Dan jenazah ini adalah jenazah yang habis tenggelam 3 hari atau 4 hari. Sehingga sudah berubah wujud badannya, sudah melar, membesar, sudah gak kelihatan orang. Nah, itu kemudian disolati. Padahal sudah disemprot-semprot parfum luar biasa, tapi baunya luar biasa. Sampai kita itu gak mau makan untuk beberapa kali makan. Nah, berarti ini yang dibawa oleh angin adalah keburukan, yang kita berlindung. Wa khairi ma umirat bi, apa artinya tadi? Wa syarri ma umirat bi, dan keburukan apa yang dia diperintahkan. Angin diperintahkan oleh Allah sesuka Allah. Angin diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat air laut sehingga diantamkan ke daratan, jadilah tsunami. Nah, itu kita berlindung. Baik. Walhasil annahu yajibu 'alal insan alla ya'taridu 'ala qada'illah wa qadarihi wa alla yasubbahu wa yakuna mustasliman li amrihi al-kauni kama yajibu ay yakuna mustasliman li amrihi asy-syar'i. Allahu akbar. Ini salah jadi dari Syekh Utsaimin. Akhir poin dari yang kita dapat dari bab ini, akhir poin yang kita dapat dari bab ini adalah kesadaran, keharusan tunduk kepada takdir Allah. Jangan menyalahkan takdir. Jangan menyalahkan takdir. Sebagaimana kita tunduk kepada perintah Allah di dalam perintah-perintah yang syar'i, ini penting sekali. Sebagaimana kita tunduk kepada perintah-perintah Allah di dalam perkara perintah syar'i, maka demikian pula kita tunduk kepada perintah Allah yang sifatnya kauni. Masya Allah. Saya ulangi lagi, kalau bisa ditulis. Karena Syekh Utsaimin mengatakan walhasil, akhirnya kita harus menyadari kita tidak boleh menentang takdir. Bahwasanya segala sesuatu sudah Allah tetapkan kadarnya, dan bahwasanya segala sesuatu sudah Allah perintahkan. Oleh karena itu, coba kita lihat perintah-perintah Allah yang sifatnya syar'i. Apa? Perintah-perintah Allah sifatnya syar'i. Salat, puasa, baca Quran, haji, zakat, dzikir, thalabul ilmi, kita tunduk. Nah, sebagaimana kita tunduk kepada perintah-perintah Allah yang sifatnya syar'i, maka kita tunduk pula kepada perintah-perintah Allah yang sifatnya kauni. Kauni itu yang terkait dengan alam. Allah perintahkan adanya angin berhembus, Allah perintahkan adanya matahari yang membawa panas, Allah perintahkan adanya kabut, Allah perintahkan adanya apa. Itu adalah perintah yang sifatnya kauni. Jangan sampai dijelek-jelekan. Kok ngono, buat apa sih Allah bikin begitu? Termasuk
Misalnya kita buang sampah. Kita buang sampah. Begitu kita buang sampah, kadang-kadang kita sempat ngorek-ngorek biar lebih rapi gitu. Kemudian terlihat uget. Kemudian kita jadi mikir, oh pokoknya gini diciptakan. Gak boleh. Semuanya dengan perintah Allah. Maka sekali lagi, sebagaimana kita tunduk kepada perintah Allah yang sifatnya syar'i, maka kita tunduk pula kepada perintah Allah yang sifatnya kauni. Selesai bab 58. Sekarang bab 59. Ibu-ibu nggak ngantuk nggih? Kalau ngantuk dicubit. Kalau bapak-bapak yang ngantuk push up. Baik. Karena ngaji akidah ini ngaji serius. Bab 59. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Ini judulnya. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Dimulai dengan surat Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka yang tidak benar. Menyangka tidak benar berarti menyangka apa? Suudzon bahasa kita kan. Mereka menyangka yang tidak benar. Mereka bersuudzon kepada Allah, yaitu persangkaan jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah ada bagi kita barang sesuatu, atau maksudnya hak campur tangan dalam urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah seluruh perkara itu ada di tangan Allah. Ini kan ayat tentang perang Uhud. Ini ayat tentang perang Uhud. Di dalam perang Uhud kan kaum muslimin banyak yang meninggal dunia, banyak yang wafat, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri luka-luka gitu ya. Maka Abdullah bin Ubay yang awalnya berangkat, dan di tengah jalan bersama sekitar 300 orang mangkir. Maka kemudian mereka berprasangka dengan persangkaan jahiliyah, dengan persangkaan yang tidak dibenar. Kita coba lihat di bawahnya. Ibnul Qayyim, kita lihat tafsir Ibnul Qayyim. Ada bukunya nggih? Ibnul Qayyim dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan, prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah tidak akan memenangkan Rasulnya, dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan 3 tafsiran, yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah, mengingkari takdirnya, dan mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Inilah prasangka yang buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut dalam surat Al-Fat. Jadi kan Nabi kalah bersama kaum muslimin. Maka mereka mengatakan nggak mungkin dimenangkan. Islam katanya akan nggak mungkin.
Dan nggak mungkin nantinya Allah menangkan nabinya, nggak mungkin, tidak mungkin. Kemudian mereka mengingkari bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan, bahwasanya segala sesuatu itu ada hikmahnya. Mereka mengingkari. Makanya kan ucapan mereka, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, coba sih kalau kami diikut sertakan di dalam masalah itu, rembugan gimana? Kami diikut sertakan. Masa Nabi mendengarkan orang-orang yang ingusan, Nabi mendengarkan anak kecil. Jadi ini persangkaan yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan oleh orang munafik. Maka ketika mereka mengatakan demikian, yaquluna hal lana minal amri min syai', coba sih kalau kami diikut sertakan rembugan gitu, didengarkan gitu ya, enggak kayak gini lah, apa kalah begini dan seterusnya. Maka kemudian Allah turunkan ayat, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Nabi disuruh mengatakan, kalau kamu di kasur saja tidak ikut perang, kalau saatnya mati, ajalan datang, mati ya mati. Jadi ini mati bukan karena kemudian perang dan yang lainnya. Sebagaimana kalian mangkir dari peperangan makanya selamat. Kan mereka mangkir dari peperangan berjumlah 300, makanya kami selamat. Cobalah kami diajak rembuk lah, jangan dengerin anak-anak ingusan, anak kemarin sore. Maka turun ayat, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kalau kalian tinggal di rumah-rumah saja, rebahan di pembaringan, kalau saatnya mati ya mati. Jadi semuanya sudah ditakdirkan, semuanya ada hikmahnya. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah bahwasanya tidak ada hikmah atas perbuatannya, tidak ada hikmah atas sesuatu yang dikehendakinya. Semuanya ada hikmah. Jangan sekali-kali suudzon. Jangan sekali-kali suudzon. Kemudian kita lanjutkan. Adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah Ta'ala, tidak patut terhadap hikmahnya, pujinya, dan janjinya yang benar. Jadi menyangka agama Islam, agama Allah pasti kalah, menyangka keadaan kejadian semacam itu nggak ada hikmahnya, menyangka bahwasanya itu terjadi soalnya ini seakan-akan tidak ada takdir, itu prasangka jahiliyah, artinya prasangka yang buruk. Kenapa? Karena semacam itu tidak seyogianya orang berprasangka disangkakan kepada Allah, tidak seyogianya, tidak seyogianya. Sekarang begini, misalnya ada pemimpin, dia dengan program-programnya sangat bagus sekali, dia sangat disiplin ngatur waktu, dia juga melakukan supervisi, dia turun ke lapangan langsung biar semaksimal mungkin bisa berbuat untuk kemaslahatan rakyatnya. Baru suatu ketika ada 2-3 tempat yang terlewatkan. Kira-kira pantas enggak kita mengatakan, dasar pemimpin taunya cuma perutnya sendiri? Pantas enggak kita mengatakan demikian? Gak pantas. Karena kita tahu persis ini pemimpin adil, ini pemimpin sangat jujur, ini pemimpin sangat memperhatikan rakyatnya, sampai harus supervisi sedemikian rupa. Ketika ada 1, 2, 3 daerah kelewatan, berarti tidak disengaja atau
ya luput gitu. Mesti kita suudzon itu kepada orang. Lalu bagaimana kita kepada Allah yang segala sesuatu yang berasal dari dirinya semuanya kebaikan. Segala sesuatu yang berasal dari Allah semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Mungkin kita jadi bertanya, loh, Allah menciptakan adanya sakit, penyakit. Allah menciptakan adanya rugi, bangkrut. Allah menciptakan adanya gila, stres. Masa itu kebaikan? Gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Jawabannya bagaimana? Perbuatan Allah dibagi menjadi dua. Perbuatan Allah dibagi menjadi dua. Perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah dan perbuatan yang dinisbatkan kepada dampaknya. Perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah dan perbuatan yang dinisbatkan kepada dampaknya. Perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah seluruhnya baik. Seluruhnya baik. Karena Allah tidak pernah menghendaki dari kebaikan, karena Allah tidak pernah menghendaki dari para hamba kecuali kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau misalnya dampak dari perbuatan tersebut kepada makhluk yang lainnya, itu bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah menciptakan angin, dinisbatkan kepada Allah, baik apa tidak? Baik. Kemudian sekarang kita lihat yang kedua, dampak Allah menciptakan angin kepada gubuknya petani jadi roboh. Jadi dinisbatkan kepada dampaknya itu roboh, itu tidak baik. Tetapi tidak kemudian kita mengatakan perbuatan Allah buruk, soalnya bikin angin, akhirnya gubuknya petani roboh. Jadi seluruh ciptaan Allah itu baik. Seluruh apapun yang Allah ciptakan, Allah kehendaki ketika dinisbatkan kepada Allah semuanya kebaikan. Jika kemudian ada dirasakan dampak yang buruk, maka itu terkait dengan hambanya dan itu untuk suatu hikmah. Bagi petani buruk, ya roboh, buruk dong, harus cari duit lagi, membangun gubuk lagi. Tetapi di balik itu ada kebaikan yang Allah kehendaki. Apa? Dia bersabar, bertambah derajat, di surganya lebih tinggi lagi. Jadi perbuatan apapun yang dinisbatkan kepada Allah semuanya kebaikan. Adapun jika dinisbatkan kepada dampak yang mengenai makhluk bisa saja kurang baik, tetapi di balik semuanya itu yang Allah kehendaki adalah kebaikan. Orang mungkin bertanya, Allah menciptakan sakit, Allah menciptakan penyakit. Loh, apa ini baik? Tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik. Tidak ada kehendak Allah yang tidak baik. Loh, tapi Allah ciptakan sakit, ciptakan penyakit. Iya, bagi orang yang terkena dampak dia tidak baik, sakit dong. Teriak-teriak, sakit. Ini ngeluh ini. Tapi dibalik semuanya itu
Allah menghendaki tingginya derajat dia, di mana dia bisa bersabar, Allah tinggikan derajatnya sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Jadi tidak ada apapun yang dinisbatkan kepada Allah kecuali pasti kebaikan. Seandainya ada sesuatu yang dipandangnya tidak baik, itu adalah dampak kepada makhluk yang lainnya, tetapi dibalik semuanya itu adalah untuk suatu hikmah yang besar. Makanya jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Termasuk orang-orang munafik di sini mengomentari kekalahan dalam perang Uhud, sehingga kemudian nyala-nyalain takdir, memandang itu gak ada hikmahnya. Coba kalau kami dibikin rembuk, diajak ngomong, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Coba kalau kami diajak bagian rembukan, maka dibantah oleh Allah. Katakan pada mereka, qul innal amra kullahu lillah. Seluruh perkara itu milik Allah semuanya. Artinya Allah sudah takdirkan semuanya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa Nabi dan kaum muslimin dikalahkan? Apa hikmahnya? Orang muslimin jadi menyadari bahwasanya ketaatan kepada Rasul adalah suatu keniscayaan. Ada hikmahnya yang akhirnya pernah terjadi kekalahan pada peperangan yang berikutnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ada hikmahnya semuanya. Maka jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca dulu surat Al-Fat ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wasa'at masira. Dan supaya dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Di dalam surat Al-Fat ayat 6 ini disebutkan hukuman yang sangat berat bagi orang yang berprasangka buruk. Kalau ayat yang sebelumnya, poin besarnya jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kalau ayat yang berikutnya adalah hukuman bagi yang berprasangka buruk kepada Allah. Di sini yang disebutkan siapa yang dihukum gara-gara berprasangka buruk, yang disebutkan siapa? Munafik laki-laki wanita, musyrik wanita laki-laki wanita, mereka akan Allah azab karena mereka telah berprasangka buruk kepada Allah. Maka jangan sekali-kali berprasangka buruk. Kita lanjutkan. Jadi dua ayat sudah kita bacakan, sudah lengkap. Yang pertama larangan berprasangka buruk, yang kedua maknanya apa? Hukuman bagi yang berprasangka buruk. Kita lanjut. Karena itu, halaman 179. Karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendaknya saja tanpa hikmah, maka itulah prasangka orang-orang kafir dan mereka berhak mendapatkan neraka wail. Ini makna dari ayat yang kedua, berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak mungkin memenangkan kebaikan atas kebatilan,
di mana yang terjadi itu tidak dengan qada dan takdir, di mana yang terjadi tidak ada hikmah, itu prasangkanya orang-orang kafir dan mereka akan diadab. Jadi ibrah yang bisa kita ambil, kita muslim, kita bukan orang kafir, maka jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah yang nantinya kita bisa diadab seperti mereka. Jadi orang muslim itu harus selalu husnudzon, iya, selalu husnudzon kepada Allah, selalu thiqah, yakin kepada Allah, selalu harus. Bagaimana hasilnya itu terserah Allah, yang jelas Allah berikan yang terbaik. Cuma pengertian terbaik ada kalanya dalam pandangan kita bukan terbaik, ketahuilah. Menurut Anda bukan baik, tapi di sisi Allah baik. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu melihat sesuatu itu buruk bagimu, tapi di sisi Allah itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu melihat itu sesuatu yang baik, makanya kamu mencintainya, tapi sesungguhnya di sisi Allah itu buruk. Allah lah yang tahu, kalian tidak tahu. Cukup itu diperkuat. Ini bab ini yang dikehendaki seperti itu. Jangan sekali-kali berprasangka buruk. Misalnya kalau kita bikin misal itu biasanya yang mudah tergambar ya, yang mudah tergambar. Kita ini pas ada Pak Buyung, kita membangun 2 lantai gedung rumah belajar selesai. Kita untuk melanjutkan ke lantai 3-nya maju mundurnya kuat, maju mundur kuat sampai kemudian diputuskan bismillah, yang penting Pak Buyungnya mau, kalau duitnya kurang ya kita ngutang dulu gitu ya, kita kuatkan, alhamdulillah jalan dan hampir selesai. Artinya Allah kasih kemudahan yang sebelumnya kita gundah gulana. Nah, pada saat yang sama kita juga mendirikan merintis rumah belajar di Surabaya Barat. Dan sampai sekarang kita masih gundah gulana. Sampai kapan ya? Apa lantas kita berprasangka buruk? Kenapa enggak segera kau kasih kemudahan ya Allah? Ya itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha dan jangan pernah berprasangka. Terus memohon ya Allah, sebagaimana Engkau kasih kemudahan di Rungkut, Wonorejo Selatan, kasih kemudahan juga di Surabaya Barat. Ya mohon terus mohon. Tetapi ketika keadaannya dalam tanda petik kita masih gundah gulana karena ini banyak, terus pokoknya jangan sekali-kali berprasangka buruk pada Allah. Itu perbuatannya orang kafir, itu perbuatannya orang munafik. Berprasangka buruk itu mendorong orang bersikap apa? Berprasangka buruk menjadikan orang dalam keadaan apa? Putus asa. Tetapi kalau husnudzon menjadikan orang terus semangat. Makanya Allah berfirman, wala tayasu min rohillah, innahu la yayasu min rohillah ilal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang kafir. Muslim tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Lanjut. Kebanyakan orang berprasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif, yang tahu akan Allah, asma dan sifatnya, dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertobatlah kepada Allah serta memohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. Jadi di sini Ibnul Qayyim lebih lanjut mengatakan banyak orang berprasangka buruk kepada Allah, banyak, baik yang terkait dengan dirinya
atau terkait dengan orang lain, kok saya kok ngene-ngene terus gimana ini, atau terkait dengan orang lain, mungkin anaknya, keluarganya, waduh kok keluargaku ditetapkan seperti itu keadaannya dan yang lainnya gitu ya. Jadi banyak orang berprasangka buruk baik terkait dengan dirinya atau terkait dengan orang lain. Gak ada yang selamat dari prasangka buruk kepada Allah. Siapa yang selamat? Orang yang cerdas, yang berakal. Bagaimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya adalah Allah zat yang menciptakan kita semuanya, yang tidaklah dia menetapkan untuk hambanya kecuali yang baik-baik. Seandainya yang menimpa kita sesuatu yang tidak kita sukai, pasti untuk satu hikmah, selesai. Itu saja ringkasnya. Selesai. Pasti untuk suatu hikmah. Kita mengetahui bahwasanya dari membaca subhanallah, apa maknanya dari baca subhanallah? Kita kan baca subhanallah, subhanallah setiap sholat berapa kali? 33 kali. Boleh 25 kali? Boleh. Boleh 10 kali? Boleh. Nah, apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Artinya apa? Maha suci Allah artinya apa? Maha suci Allah dari segala sifat kurang. Maha suci Allah dari segala sifat lalai. Maha suci Allah dari segala sifat aib. Maha suci Allah dari segala sifat keliru. Jadi Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Berarti perintahnya kesempurnaan, ketetapannya kesempurnaan, larangannya kesempurnaan, takdirnya kesempurnaan. Si fulan ditakdirkan kaya raya, saya ditakdirkan apa adanya, gimana? Itu sudah terbaik. Dan sudah ada contohnya. Siapa tahu, naudzubillah min dzalik, seseorang melihat kawannya yang banyak duit, kemudian dijadikan banyak duit juga, jadinya kayak Korun. Kan bisa jadi. Jadi ambillah hikmahnya. Bisa saja Allah melihat saya gak mampu, gak sanggup, sehingga Allah menetapkan seperti ini, maka inilah yang terbaik. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Selalu berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sudah selesai. Jadi kalau bab 58 poin yang terakhir tadi adalah yakin sebagaimana kita taat kepada perintah syar'i, kita juga taat kepada perintah kauni, karena segalanya telah ditetapkan. Nah, kemudian kelanjutannya 59 itu nyambung. Oleh karena itu jangan sekali-kali berprasangka buruk. Jadi bab 59 sebenarnya masih sambungan dari bab 58. Ada yang mau disampaikan? Kita lihat dalam 180. Tetapi sebelumnya 179 paragraf yang terakhir. 179 paragraf yang terakhir. Apabila Anda selidiki siapapun orangnya, niscaya akan Anda dapati pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh qadar atau takdir, dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Dan silahkan periksa diri Anda, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Silahkan periksa diri Anda. Apakah Anda bebas dari sikap tersebut, bebas dari sikap berprasangka buruk kepada Allah, besar dan kecilnya, apakah benar-benar bebas? Fa in tanju minha tanju min di azimatin wa illa fa inni la akhaluka najia. Jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah Anda dari suatu malapetaka besar. Tapi bila tidak, sungguh tak kukira bahwa Anda akan selamat. Ibnu Qayyim membuat nadham demikian. Coba periksa pada diri Anda, kalau sudah terbebas dari sikap tersebut, sikap berprasangka buruk kepada Allah, maka selamatlah Anda.
Tapi kalau Anda tidak terbebas, saya tidak mengira Anda selamat dari azab Allah. Karena Allah sudah menyatakan akan menghukum orang yang berprasangka buruk pada Al-Fat ayat 6. Bagaimana Allah zat yang maha agung, yang sesungguhnya kita memuji, mengagungkannya kok malah suudzon, maka sebagai konsekuensinya dia akan dibalas, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Selesai bab 59. Bab 60 gak cukup waktunya. Nah, kelanjutannya bab takdir, masih nyambung lagi. Coba kalau kita lihat bab 58. Bab 58 kan mencela angin, kasus yang dibawa kan mencela angin. Fenomena yang dikemukakan mencela angin. Di situ ada poin besar, harus bisa menerima terhadap seluruh perintah Allah. Sebagaimana perintah syar'i kita patuh, tunduk, maka demikian juga perintah kauni. Kemudian yang berikutnya, makanya ketika menyadari segala sesuatu setelah Allah takdirkan, jangan sekali-kali berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk berarti tidak percaya kepada takdir Allah, alias mempertanyakan takdir Allah. Maka sekarang bab 60-nya orang-orang yang mengingkari takdir. Insyaallah yang akan datang biidznillah bitaufiq minallah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.